Ecco. Berapa jalan? Bukan AC, dipasangin, tapi memang suhunya dingin. Batu kan. Fiber. Oke, Bapak Ibu, ini Bukit Muria, ya. Bukit Muria, tempat tertinggi di Bukit Muria, di tempat Bait Allah pertama dibangun oleh Raja Solomon tahun 950 sebelum Masehi, dan tempat Bait Allah kedua dibangun oleh Zerubbabel, Ezra dan Nehemia. Bapak Ibu, saya ulang dari awalnya, orang bisa ingat dan tahu lebih di atas tempat Bait Allah pertama. Tahun 950 sebelum Masehi, Raja Solomon dia bangun Bait Allah di sini, Bapak Ibu. Bait Allah besar dan ada Bait Allah pertama dari abad ke-10 atau tahun 950 sebelum Masehi sampai tahun 586 sebelum Masehi. Tahun 586 sebelum Masehi, Raja Babel, Nebukadnezar masuk Yerusalem dan hancurkan Bait Allah pertama. Orang Yahudi, Bapak Ibu, tidak boleh tinggal di sini, di Yerusalem, semuanya exile ke Babel. Dan di situ, Bapak Ibu, suku-suku Israel hilang. Oke? 70 tahun kemudian, Bapak Ibu, Zerubbabel kembali ke sini. Siapa Zerubbabel? Anak Raja Yehoyakim. Lalu Ezra dan Nehemia kembali ke sini dan mereka bangun Bait Allah kedua. Tetapi Bapak Ibu, Bait Allah kecil. Bait Allah pertama dari zaman Raja Solomon besar, dan Bait Allah kedua, Bait Allah kecil. Orang tua yang pernah melihat Bait dahulu, mereka nangis, Bapak Ibu. Kenapa mereka masih ingat Bait Allah dari zaman Raja Solomon, Bapak Ibu? Tapi dari mana kita tahu mereka nangis? Silakan baca kitab Ezra, baca kitab Ezra pasal 3 ayat 12. Sampai kurang lebih tahun 33 sebelum Masehi. Waktu itu Raja Herodes Agung dia bangun Bait Allah kedua atau membesarkan Bait Allah kedua. Ini Bapak, Bait Allah kedua dari zaman Yesus dibangun oleh
bait Allah besar Bapak Ibu, tingginya 50 meter. 50 meter Bapak Ibu. Dan ini, dia bangun 4 tembok Bapak Ibu. Ini, Bukit Moria Bapak Ibu, tembok ratapan, okay, atau tembok barat sama Bapak Ibu. Ya, sama, tembok barat Bapak Ibu. Ini, tembok barat, panjangnya 488 meter. Mulai dari sini Bapak Ibu sampai apa itu di sini tempat Pontius Pilatus, kerangkaian pertama di mana Yesus dijatuh hukuman mati Bapak Ibu. 488 meter. Batu yang paling kecil di tembok barat atau tembok ratapan, Bapak Ibu jangan bingung kalau saya bilang tembok barat atau ratapan sama, oke? Okay? Batu yang paling kecil di tembok barat 1,2 ton. Yang paling besar Bapak Ibu 570 ton. Nanti kita akan lihat batu terbesar di dalam terowongan Bapak Ibu. Dan Raja Herodes bangun 4 tembok di sini Bapak Ibu. Tembok barat, tembok utara, timur, dan selatan. Dan ini bait Allah Bapak Ibu. Bait Allah kedua dari zaman Raja Herodes, dari zaman Yesus. Dan Bapak Ibu, tembok barat atau tembok ratapan ini tempat yang paling suci untuk orang Yahudi. Kenapa itu Bapak Ibu? Ada tembok utara, selatan, dan timur. Kenapa tembok barat paling suci? Karena paling dekat kepada Allah Bapak Ibu. Nanti di terowongan kita jangan lewat pintu gerbang yang sudah tertutup. Ini pintu gerbang yang paling dekat ke bait Allah, 56 meter dekat ke bait Allah Bapak Ibu. Dan orang Yahudi di sini senang Bapak Ibu, ada bait Allah besar sampai tahun 70 sesudah Masehi. Waktu itu Bapak Ibu Jenderal Titus, Jenderal Romawi Titus hancurkan bait Allah kedua. Dan tempat ini kosong dan orang buang sampah di sini. Karena itu ada pintu gerbang namanya pintu gerbang sampah. Yang tadi kita masuk lewat ke tembok ratapan Bapak Ibu. Ini sampai tahun abad ke-7, tahun 692, Muslim Abd al-Malik dia bangun Dome of the Rock Bapak Ibu. Tapi di mana dia bangun Dome of the Rock? Tempat pertama dan bait Allah kedua. Di atas tempat bait Allah pertama dan bait Allah kedua Bapak Ibu. Ini sekarang di sini di tempat bait Allah ada Dome of the Rock. Dan lihat Bapak Ibu ada 8 sujud, masih ingat? Ya, 8 sabda bahagia di agama Kristen. Kapel kenaikan di mana Yesus terangkat ke surga juga ada 8 sujud. Ini bukit Zaitun Bapak Ibu. Ini tempat di mana Yesus terangkat ke surga. Oke? So masih ada sampai sekarang di Dome of the Rock Bapak Ibu di Bukit Moria. Di sini di tempat ini sekarang ada apa? Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu masjid. Ini bukan masjid Bapak Ibu. Dome of the Rock bukan masjid. Muslim percaya Muhammad naik ke surga dari situ. Oke Bapak Ibu. Dan abad ke-13 tempat ini Bapak Ibu di atas dan di sebelah kanan yang nanti kita ajar di sebelah tembok di depan itu dari abad ke-13 dibangun oleh Baybars. Itu Sultan Mamluk Baybars. Dia bangun daerah ini di depan. Mau tinggal di sini Ibu. Ini dan masih ada Bapak Ibu di atas sampai sekarang, oke? Ini daerah Muslim. Ya, ini Bapak Ibu, frame di sini ini tembok ratapan sekarang 60 meter, panjangnya 60 meter. Yang tadi Anda tahun 70 sesudah Masehi Bapak Ibu. Kenapa dia tahun 70 sesudah Masehi Bapak Ibu, bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Romawi Titus. Ya, tahun 70 sesudah Masehi.
Dan jalan ini Bapak Ibu, di tempat ini lihat ada batu di tenda Bapak Ibu. Zaman dulu ada jembatan di sini, mulai dari sini sampai ke atas, yang orang Yahudi bisa masuk ke Bait Allah. Ada jembatan lain di sebelah kanan Bapak Ibu, yang orang yang bukan Yahudi boleh masuk atau tidak masuk tapi naik ke Bukit Moria. Ya, ini jembatan yang mulai dari bawah sampai sini Bapak Ibu. Ya, itu dan ini jembatan Bapak Ibu sebelah kanan, dan orang-orang yang bukan Yahudi zaman dulu mereka masuk lewat sini, dan sekarang di tempat ini ada Masjid Al-Aqsa Bapak Ibu. Ini juga tempat di mana Yesus marah sama itu yang money changer, kenapa Yesus marah ya? Karena ini tempat suci Bapak Ibu, bukan pasar ya, tempat suci Bapak Ibu. Ya, inilah. Dan Bapak Ibu, setelah perang 6 hari tahun 67, orang Israel masuk ke Yerusalem Timur, tapi orang Yahudi tidak bisa masuk ke tembok ratapan karena ada daerah ini Bapak Ibu. Dan Israel buka jalan di sini, hancurkan berapa rumah di sini, buka jalan yang orang Yahudi bisa masuk Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, rumah yang Israel hancur, pemerintah Israel bayar uang, kasih uang, orang bisa beli rumah di tempat lain. Oke, itu yang sekarang orang Yahudi bisa masuk ke tembok ratapan. Dan di tembok ratapan, ini tembok ratapan Bapak Ibu, namanya tembok ratapan karena orang Yahudi nangis di dalam hati. Kenapa? Karena Bait Allah pertama dan Bait Allah kedua hancur, dan mereka berdoa untuk Mesias akan datang dan dia akan bangun Bait Allah ketiga di tempat ini Bapak Ibu. Itu yang orang Yahudi percaya. Ya, itulah Bapak Ibu. Dari sini kita mulai jalan, kita belok ke kiri Bapak Ibu. Pak Nisim, bisa saya tanya? Ya, ada pertanyaan silakan. Tadi Pak Nisim kan menjelaskan bahwa 2 kali Bait Allah dibangun. Bait Allah yang pertama dibangun oleh Raja Salomo. Ya. Terus kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar Raja Babel. Terus dibangun kembali lagi oleh Zerubabel anak daripada Yoyakim. Mungkin di dalam mindset saya ditambah lagi, diperbarui lagi, dan dibangun lagi oleh Raja Herodes Agung. Begitu kira-kira. Dia bukan bangun lagi, tapi dia besar. besar ya, lebih besar ya. Karena Bait Allah dibangun oleh Zerubabel, Ezra, dan akhirnya Bait Allah kecil. Tapi apakah dirobohkan atau dibangun kembali lagi, ditambah kembali lagi, atau gimana? No, dia hanya besar. Dia tidak hancur dan bangun lagi lah. Membesarkan ya. Bait Allah atau tempat atau kuil atau yang terbesar di timur Bapak Ibu. Itu Bait Allah kedua dibangun oleh Raja Solomon Bapak Ibu. Ya, itu ya. Dan Raja Herodes Bapak Ibu, kalau mau tahu siapa Raja Herodes, kalau orang di Indonesia ada 3 huruf T, ya, toilet, toko, telat. Raja Herodes ada 3 huruf T, ya, politik, ya, pagan artinya berhala Bapak Ibu, dan paranoid. Karena dia bukan Yahudi asli Bapak Ibu, dia menjadi raja karena Romawi. Oke, tahun 37 sebelum Mesir dia menjadi raja karena Romawi, karena dia dekat dengan Roma. Tapi orang Yahudi tidak menerima dia. Kenapa? Karena dia bukan Yahudi asli. Dia bukan Yahudi asli, tapi dia pintar Bapak Ibu. Dia menikah dengan perempuan namanya Miriam. Siapa Miriam? Miriam dia dari keluarga Hasmonite atau Makabi. Keluarga yang paling populer abad kedua Bapak Ibu. Dari abad kedua sampai abad pertama, paling populer orang berani dan imam besar, bapaknya Matityahu imam besar. Menurut dia, kalau dia akan menikah dengan Miriam dari keluarga Hasmonite, orang Yahudi akan menerima dia. Dia bangun Bait Allah. Tapi orang Yahudi tidak menerima dia kawin dengan pakai cara-cara politik ya. Akhirnya Bapak dia paranoid. Kenapa paranoid? Dia membunuh istrinya Miriam dan anak-anaknya juga. Ya, paranoid tapi pintar Bapak Ibu. Pintar. Dia bangun banyak istana di mana-mana.
di Masada di selatan yang hari besok kita lewat sana, di kota Yeriko, di Samaria, di Yerusalem, di mana-mana Bapak Ibu. Dia terkenal, dia orang pintar, ya, tapi orang Yahudi tidak menerima dia karena dia bukan orang Yahudi asli. Mau pulang tuh batu ratapan. Nanti saya cari. Kemarin cabut tadi jatuh. Bagaimana cara? Ya dong, ukirnya bagus ini. Ini ukirnya. Woi lanjut. Ya, Kalau tinggal susun saja kan? Habis itu ada susun. Yang betulnya apa? Ayo jalan ke depan. Jauh sekali sampai di sana. Biar 10 tahun depan itu nggak mungkin. Antri jauh. Antri jauh. Panjang juga. Kita geli juga dia. Panjang lagi. Loh, macam kacangnya bisa nih. Loh. Kata ini bisa kita bisa mati. Tidak bisa coba Loh. Hati-hati, jangan kalau pisang habis. Dibahas di sini lagi. Wih. Ada WC kapal di atas ini. Ini belum air kapal. Ada WC di atas kapal, Pak. Tunggu jangan lu kincin. Wah. Itu orang kincin lah. Ada di ketong ni. Kaca lagi. Wah, ini dalam itu. Itu tadi, pernah itu tadi dekat. Dan itu dalam.
Bisa bertahan bertahun-tahun, beribu-ribu tahun. Adik, centang dulu. Tolong centang satu kali dulu. Mumpung pasti di jalan terowongan. Kasih rata tegak aja. Ini sudah. Mantap kan? Kasih cuma mantap sih saya bilang. Tolong tegak. Raja Daud di rumah, ada Salomo di rumah ini. Kayak raksasa jadi. Waktu begitu bisa dapat. Ada apa di sini Bapak? Dan ada batu. Kenapa ada batu di sini Bapak? Jadi jalan Herodes, ya karena teman dulu cukup punya 33 meter, ada dua lantai, satu di sini dan masih ada satu di bawah. Dan ada batu di sini, ada kemungkinan Bapak Ibu, lihat batu di jalan di sini ada lubang. Ya, ini Bapak Ibu, ya, karena orang jalan ada di sini, ada kemungkinan karena orang bisa jatuh. Dan mereka mau ganti batu di sini Bapak Ibu. Tapi mereka tidak akan ganti kenapa? Karena Raja Herodes mati. Kalau Raja mati Bapak Ibu, tidak ada gaji ya. Jadi orang tidak mau berjalan. Tidak perlu dibaca di sana Bapak Ibu. Karena Raja Herodes mati. Di atas Bapak Ibu di sini ini saluran air. Saluran air ini saluran dibangun oleh keluarga Hasmorai, keluarga Miriam. Ya. Dan ada mata air di utara dan air masuk ke saluran air langsung ke Bait Allah Bapak. Tapi abad pertama setelah Raja Herodes bangun Bait Allah kedua atau membesarkan Bait Allah kedua, dia bangun saluran air dari selatan. Jadi saluran air dari utara, dia bangun saluran air dari tempat dia namanya dia dan masih ada saluran air asli dari zaman Raja Herodes. Dan dari Bethlehem sampai ke Bait Allah. Oke, dan ini jalan namanya Jalan Herodes. Ada orang jalan kaki di sini, dan nanti ada toko-toko, ada semua di sini.
3K.